Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gus Amna, NIM 11200066, kelas HKIP. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradilan Islam dengan tema Saatnya yang Muda Berbicara Sejarah. Di sini saya akan memaparkan sedikit sejarah peradilan dari masa Rasulullah sampai masa dinasti Turki Utsmani. Yang pertama adalah peradilan pada masa Rasulullah. Peradilan pada masa Rasulullah sendiri terdiri dari dua fase. Yang pertama adalah fase Makkiyah, yaitu berlangsung selama 13 tahun. Dari 13 tahun itu, Rasulullah lebih memfokuskan terhadap pembenahan akhlak dan ketauhidan, karena jumlah atau kuantitas umat muslim sendiri masih sedikit. Pada saat itu umat muslim sendiri masih terisolir, masih sedikit kualitasnya. Belum ada undang-undang yang mengatur tentang kegiatan, tentang pola hidup umat muslim pada saat itu, karena memang dari surat Makkiyah sendiri pun belum ada ayat ahkam atau surat ahkam tentang hukum-hukum yang spesifik mengatur peradilan atau tata tertib seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan di fase Madaniyah. Fase ini berlangsung pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Islam pada saat ini sudah mulai kuat, kuantitas umat muslim sudah banyak, sudah mempunyai tata pemerintahan. Sebab saat itu Nabi Muhammad SAW telah membentuk undang-undang tertulis yang mengatur tentang peraturan dan tata tertib penduduk atau masyarakat Madinah yang biasa disebut Piagam Madinah. Di Madinah mulanya ada syariat hukum berinteraksi dengan non-muslim itu diatur dalam Piagam Madinah tersebut. Nabi Muhammad SAW berperan banyak di Madinah, khususnya pada fase Makkiyah. Salah satunya sebagai legislatif. Sumber hukum dan tata aturan itu bersumber dari Rasulullah. Segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah itu dijadikan sumber hukum atau tata aturan. Dan Rasulullah menjadi eksekutif. Rasulullah sendiri sebagai pelaksana dan menegakkan hukum Allah itu dari aspek sosial, ekonomi, serta politik. Selanjutnya Rasulullah juga berperan sebagai yudikatif, mengelola keadilan, memelihara hak-hak masyarakat yang terhalang mengalami perselisihan seperti itu dan persengketaan. Selanjutnya akan membahas tentang Piagam Madinah. Piagam Madinah sendiri adalah undang-undang tertulis yang memiliki muatan-muatan yang mengatur hubungan politik masyarakat di Madinah. Salah satu pasalnya menegakkan umat muslim Islam untuk bertanggung jawab bersama kaum muslim di Madinah. Berarti muslim-muslim yang datang dari Mekah bersama Rasulullah mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab bersama kaum muslim yang sudah ada di Madinah. Kewenangan dan kompetensi peradilan pada masa Rasulullah, yaitu yudikatif, hanya dimiliki oleh Rasulullah sendiri, yang notabene sudah termaktub dalam Quran surah An-Nisa ayat 56. Selanjutnya proses peradilan. Proses peradilan pada masa Rasulullah sendiri terbilang sangat sederhana, bersifat fatwa atau model tanya jawab
tetapi tetap mengutamakan keadilan. Terkesan tidak formal memang, karena jika ada permasalahan, seseorang itu langsung bertanya kepada Rasulullah sendiri. Namun rukun-rukun tetap dipenuhi oleh Rasulullah, tata caranya tetap memenuhi tidak hanya ala kadarnya seperti itu. Karena Rasulullah sendiri putusannya itu mengandung kebenaran sehingga sangat dihormati di Madinah. Selanjutnya pendelegasian Rasulullah tentang tugas-tugas hakim. Rasulullah mengutus sahabat di daerah tertentu untuk menjadi pengadil di antara masyarakat. Rasulullah mengatur sahabat untuk ditempatkan di suatu daerah untuk menjadi hakim guna menyelesaikan masalah tertentu. Yang kedua selanjutnya adalah peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah khulafa yang artinya pemimpin, Ar-Rasyidin adalah pengganti yang mendapat petunjuk atau pemimpin yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 tokoh. Yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq mempunyai masa jabatan yang relatif singkat, 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun Abu Bakar As-Siddiq tidak memfokuskan kepada peradilan karena pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW terjadi pembangkangan dari Muslim sendiri. Salah satunya banyak Muslim yang murtad, banyak orang-orang yang enggan membayar zakat, serta parahnya ada nabi-nabi palsu yang ingin memecahkan umat. Yang kedua adalah pada masa Umar bin Khattab. Masa jabatan Umar bin Khattab ialah 10 tahun kurang lebih, relatif panjang, membuat kekuasaan Islam meluas atau ekspansi semakin meluas, menunjukkan bahwa pada saat masa Khalifah Umar bin Khattab menjadi salah satu masa kemasan Khulafaur Rasyidin. Tugas pemerintahan meluas, beragam, merekatkan tokoh masyarakat. Salah satunya Umar bin Khattab menunjuk hakim-hakim dari kalangan sahabat yang masyhur, semisal Abu Darda di Madinah dan Abu Musa al-Asy'ari di Kufah dan lain sebagainya. Membatasi wewenang hakim. Umar bin Khattab membatasi wewenang hakim dalam konteks kasus pada pidana qisas atau ditangani hakim daerah. Pengangkatan qadhi atau hakim pada masa Umar bin Khattab dilakukan oleh gubernur yang sebelumnya ditunjuk oleh Umar bin Khattab sendiri untuk menjadi gubernur di daerah-daerah. Dan rujukan wajib pada masa Khalifah Umar bin Khattab adalah yang pasti nomor 1 Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijtihad jamaah maupun individu. Pengadilan formal sudah ada pada saat masa jabatan Umar bin Khattab. Petunjuk qadhi adalah dengan risalah Qadha Umar bin Khattab. Prinsip penyelenggaraan peradilan Umar sebagai peletak dasar dustur lunak peradilan pada masa Umar bin Khattab. Jadi pada Umar bin Khattab ini sudah banyak kemajuan dibandingkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Dilihat dari segi peradilannya sendiri sudah ada peradilan formal seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Pelaksanaan peradilan ini sudah
di dalam gedung. Sebelumnya Umar bin Khattab hanya melakukan secara formal, disempurnakan oleh Khalifah Utsman bin Affan dengan dilaksanakan di dalam gedung, mengikuti langkah Umar dalam memilih qadhi, yaitu memilih qadhi dari tokoh-tokoh sahabat yang masyhur. Surat khusus untuk qadhi agar mereka berlaku adil. Utsman bin Affan membuat surat dan mengirimnya kepada qadhi secara individu atau pribadi agar membuat qadhi itu semakin adil dalam menetapkan hukum. Qadhi pada saat Utsman bin Affan sudah digaji dari Baitul Mal, mengangkat pejabat administrasi, fungsinya untuk membantu qadhi-qadhi dalam mencatat atau mengarsipkan permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang timbul. Selanjutnya yang keempat adalah masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib relatif stagnan, hanya mengikuti khalifah sebelumnya. Memberi pesan yang di sini yang ditekankan oleh Ali bin Abi Thalib adalah memberikan pesan kepada hakim sama seperti Utsman. Bedanya di Utsman menggunakan media surat, kalau di Ali bin Abi Thalib menggunakan media qauli atau menasehati agar bertugas dengan dasar keadilan, kasih sayang terhadap masyarakat. Ali menetapkan hukum saat berada di Madinah. Ketika Basrah, Ali mengangkat Abdullah bin Abbas menjadi qadhi pengganti di Madinah, seperti itu. Jika di Madinah ada, pada saat Ali bin Abi Thalib kekuasaan diganti di Basrah, sedangkan di Madinah sendiri digantikan oleh qadhina Abdullah bin Abbas. Kesimpulan pada peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah proses peradilan sangat sederhana, masih dikategorikan sederhana. Kenapa? Karena belum merinci terhadap prosedur-prosedur peradilan sendiri. Tanggung jawab fatwa, tempat di rumah hakim, belum ada gedung khusus atau masjid, belum dikenal kitab untuk qadhi mencatat kasus sendiri, belum ada gedung khusus hingga pada masa Utsman bin Affan disempurnakan gedungnya. Awal-awal pada Abu Bakar As-Siddiq belum ada gedung, masih seperti Nabi Muhammad SAW. Pada Umar disempurnakan dengan formal, namun pada Utsman bin Affan sudah ada gedung. Dan pada masa Utsman disempurnakan dengan qadhi itu diberi gaji atau ada bayaran dari Baitul Mal. Pada masa Umar melarang hakim menerima bingkisan. Fungsinya apa? Agar hakim menetapkan hukum dengan benar-benar netral, tidak ada berat sebelah atau terbebani dengan hal yang telah diberikan oleh si orang yang terkena perkara, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah masa peradilan pada dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah sendiri berawal dari pemboikotan atau penolakan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan atas sahnya pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan alasan ketidakpuasan terhadap pengusutan atau penuntasan kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Hal itu membuat mereka melakukan tahkim atau arbitrase yang menyebabkan Ali mundur sebagai khalifah dan selanjutnya dilanjutkan oleh Hasan bin Ali. Namun tidak lama kemudian Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Itulah cikal bakal berdirinya kekhulafaan atau kebanian Umayyah terjadi saat penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali menuju Muawiyah bin Abu Sufyan. Masa kekuasaan dinasti Umayyah kurang lebih selama 90 tahun. Damaskus adalah kota
pusat perekonomian, pusat pemerintahan, menjadi ibu kota saat itu, karena notabene adalah Muawiyah sendiri adalah mantan gubernur Damaskus, diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan, melahirkan 14 khalifah, namun hanya 5 yang menjabat paling panjang, mengubah kebiasaan musyawarah yang sudah diterapkan pada masa Rasulullah SAW sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun pada masa Bani Umayyah ini, khususnya Muawiyah, musyawarah ini menjadi monarki, atau tidak menghapuskan musyawarah sebagai alternatif kekhalifahan untuk pembahasan seperti itu. Bentuk kekuasaan adalah otokrasi. Pada saat peradilan Bani Umayyah, pemerintah sendiri mendirikan lembaga kehakiman. Lembaga kehakiman tersebut diketuai oleh satu hakim. Hakim pada saat itu dituntut memutuskan perkara berdasarkan nomor 1 tetap Al-Quran, nomor 2 As-Sunnah atau hadis, nomor 3 ijtihad, dan pendapat qadhi pada saat itu kurang dihormati karena pemerintah sendiri tidak fokus terhadap peradilan. Pemerintahan hanya fokus terhadap politik dan perluasan wilayah. Jadi di sisi lain peradilan tetap berjalan, namun khalifah yang menyampingkan musyawarah itu lebih mementingkan politik dan ekspansi wilayah. Jadi peradilan pada saat itu kurang terurus, kurang diperhatikan.